Oke, selamat malam Anet, sudah ada di dalam room. Selamat malam, Kak. Oke, mantap sekali. Sip. Anet dari fakultas mana kalau boleh tahu? Dari SAPPK, Kak. Oke, SAPEK, SAPPK. Mantap. Nah, kita hari ini eh, akan cukup banyak. Nah, kita sambil tunggu teman-teman yang lain. Selamat malam juga buat Notia Sipayung. Nah, gitu ya. Dua orang terdepan yang sudah ada di dalam room. Nah, ini mantap nih. Oke, ada Noel Sinaga. Selamat malam juga, Noel. Selamat malam, Pak. Malam, Kak. Oke, mantap. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain. Nah, sepertinya ada juga yang dari 7 FTI sepertinya. Selamat malam, Lukas sudah bergabung. Selamat malam. Mantap. Nah, oke, kita masih punya beberapa menit. Nah, gitu. Ya, sebelum itu kenalan dulu, aku Rizal. Nah, dari ini ditugaskan Axel TPB untuk berdiskusi bareng-bareng sama teman-teman sekalian. Nah, gitu. Untuk membahas ini ya, matematika 1A. Nah, kita ada free class hari ini. Dan kalau dari pendaftar sih so far ada 100 berapa ya? 150, 160 gitu aku mendapat kabar. Nah, itu kurang lebih ya sekitar segitu. Selamat malam juga buat Stacia Aurelia. Selamat malam juga buat Rezi yang baru saja bergabung. Sudah lumayan banyak. Oke. Kita tunggu teman-teman yang lain. Hari ini lumayan banyak. Oh ya, perkenalan dulu aku Rizal dari Teknik Industri. Nah, gitu ya 2015. Dan hari ini diberi kesempatan untuk bersama-sama teman-teman dari lintas disiplin ilmu, kita sama-sama buat apa itu namanya belajar. Nah, itu belajar matematika 1A. Terus untuk teman-teman karena kuliahnya cukup berat, nah teman-teman bisa apa itu namanya kita hari ini belajar santai saja. Nah, di hari pertama minggu kedua perkuliahan sepertinya kita belajar santai, feel free untuk tanya, terus habis itu jangan sungkan untuk misalkan menjawab kalau misalkan ada soal atau apa yang dibahas, mengungkapkan pendapat, dan salah is okay karena proses belajar yang sempurna pasti gitu ya melibatkan mungkin kadang agak salah atau apa gitu tidak apa-apa. Dan mungkin kalau teman-teman bertanya itu juga mewakili pertanyaan teman-teman yang lain, jadi saling bantulah atau mungkin mau mengingatkan aku juga kayak oh Kak ini ada error atau ada keliru nih Kak harus dikoreksi. Nah, itu boleh banget. Oh ya, selamat malam juga buat Frederick Susanto, Ihsan, selamat malam buat Koirunisa, Martin, selamat malam juga buat Vina, Valentina, sudah bergabung. Kita masih bersebelas. Ya, kita masih bersebelas. Malam, Kak. Oke, siap. Mantap. Sfar, gimana perkuliahan cukup menantang atau sudah kelihatan perbedaannya atau masih sama? Oh ya, selamat malam Kak, selamat malam. Oke. Sip, mantap. Wah, ini ada juga yang baru bergabung. Wips, selamat malam juga untuk Wips. Oh ya, untuk
dokumen belajar, terus kemudian record hasil belajar. Tentunya teman-teman nanti akan bisa akses gitu ya, dan akan diberitahukan via email. Nah, gitu ya, sepertinya nanti untuk misalkan ada link atau dokumentasi hasil belajar seperti itu. Selamat malam juga untuk, nah ini siapa yang belum kita sapa nih? Stephen Albert. Selamat malam juga untuk Sodo Indro Tanoyo. Nah, kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Nah, ini belajar yang so far ini sih seru karena dari banyak disiplin keilmuan, dari banyak cara pandang yang berbeda, terus bergabung juga jadi satu. Nah, jadi kayak bagus lah, nah gitu, untuk membangun mungkin relasi, mungkin sambil kenal gitu. Selamat malam juga buat Salwa Widyastuti, terus selamat malam juga buat Reynaldo Christopher. Oke, kita masih ber-17. Oh ya, so far untuk minggu pertama perkuliahan pasti dosen perkenalan, terus mulai memperkenalkan matematika atau kalkulus dari konsep yang paling sederhana, semesta pembicaraannya dulu, bilangan apa sih yang dibahas, apakah cuma bilangan bulat, atau bilangan asli, atau bilangan real, atau malah bilangan rasional, itu biasanya minggu pertama. Terus minggu pertama mungkin menjelaskan ini juga ya, penulisan interval. Kalau kita nulis interval tuh baiknya kayak gini. Terus harga mutlak sifatnya itu kayak gimana, gini, gini, gini. Terus kemudian pertidaksamaan yang melibatkan harga mutlak juga biasanya di minggu pertama. Setelah itu mungkin masuk ke apa itu namanya, persamaan-persamaan standar, menemukan jarak, menemukan persamaan lingkaran, terus kemudian garis, menggambar fungsi sederhana, habis itu mulai mengenal fungsi ganjil, mulai mengenal fungsi genap juga biasanya di minggu pertama itu. Dan juga tidak lupa di minggu pertama mengenali operasi-operasi umum di dalam matematika. Oh ya, ada teman-teman yang baru gabung. Selamat malam Meta, ada Alfa juga. Selamat malam. Ada Sola Gracia, selamat malam. Dari Stay ada Raka, selamat malam. Ada Victoria juga, selamat malam. Sudah 21. Masih 21 ya. Oh ya, buat yang baru datang, kenalkan aku Rizal dari Teknik Industri 2015. Hari ini diberi tugas untuk mendiskusikan gitu ya, matematika 1A bersama kawan-kawan sekalian. Dan seharusnya peserta hari ini banyak sekali. Nah, gitu. Jadi kita tunggu mungkin 3 menit lagi. Nah, gitu. Oh ya, tadi untuk bicara masalah TPB nih, teman-teman, ketika buat teman-teman yang pengen gimana sih Kak biar bisa dapat indeks terbaik gitu. So far kuncinya kalau di matematika ya memang harus berlatih teman-teman, karena kuncinya adalah menjadi terbiasa gitu. Terbiasa untuk membangun pola pikir terhadap penyelesaian masalah, melihat oh kalau ada problem kayak gini tuh ngawalinya dari mana ya? Kalau nggak gitu, kalau dari problem kayak gini kira-kira mau ditawarkan penyelesaiannya pakai rumus apa ya? Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kayak mulai dari situ, terus kemudian lebih lagi, lebih jauh, nah digali-gali-gali gitu. Dan kalau menurutku sih memberi pertanyaan kepada diri sendiri. Nah, gitu. Itu juga salah satu tips ketika kita misalkan buntu mengerjakan satu soal di ujian. Nah, gitu. Kayak misalkan ada soal nih, terus kita benar-benar ngeblank, nggak tahu. Ini masuknya bab apa, ini masuknya kemana.
gitu, atau kalau nggak gitu dosen mintanya apa, kita nggak tahu. Nah, kita bisa mulai tanyakan tuh, bisa nggak sih misalkan pakai teorema dasar kalkulus pertama, diturunin bisa nggak sih? Difaktorin bisa nggak sih? Dicari nol bisa nggak sih? Pakai turunan pertama atau kedua ya? Atau integral. Nah, proses menanyakan kayak gitu tuh biasanya bisa mempermudah kita untuk mengenerate solusi. Gitu. Oke, selamat malam juga buat yang baru hadir. Nah, gitu. Ada Scholastika, selamat malam. Terus kemudian ada siapa lagi nih? Angel, Ahmad, Jeremy, selamat malam. Victoria, selamat malam. Nah, gitu. Oke deh, sambil menunggu teman-teman yang lain, masih 26, kita mulai saja. Oke, kita coba mulai. Nah, dari yang pertama terkait, jadi konsep yang kita akan bahas hari ini adalah terkait dengan limit. Ya, karena waktu kita cukup terbatas, kita akan coba membahas sebuah konsep yang dinamakan limit. Nah, gitu. Jadi limit itu apa, Kak? Nah, oke. Di sini kalau teman-teman ingin tahu, limit itu erat kaitannya dengan sebuah kata, yakni dekat. Nah, gitu. Atau kadang bisa juga kita sebut limit ini sebuah kata yang artinya adalah terbatas. Nah, jadi dekat bisa, terbatas pun bisa. Nah, gitu. Jadi bisa dekat, bisa juga terbatas. Nah, cuman dalam mendefinisikan limit ini kita harus sedikit berhati-hati. Kenapa harus sedikit berhati-hati? Karena untuk mendefinisikan seberapa dekat itu membutuhkan penjelasan yang lebih rinci. Nah, gitu. Mungkin kalau teman-teman menganalogikan, misalkan rumahku dekat dengan swalayan. Nah, ukuran dekat ini kadang orang bisa menginterpretasikannya 50 meter maksimal dari swalayan. Kadang bisa menginterpretasikannya 10 meter swalayan. Bisa juga menginterpretasikannya kayak ya harus sebelahnya swalayan sih kalau memang kita mau katakan itu dekat. Nah, gitu. Tapi kalau di matematika berarti kan kita membutuhkan definisi yang kayak lebih spesifik nih. Dan konsep limit ini mencari jalan tengah dari perselisihan gitu ceritanya. Perselisihan maksudnya cukup nggak sih 50 meter dari suatu tempat itu kita katakan dekat dengan tempat itu, ataukah harus di sebelahnya persis, ataukah seperti apa? Nah, di sini kita masuk dulu ke konsep yang pertama nih. Jadi limit ini mempunyai dua arti, teman-teman. Yang pertama adalah arti intuitif. Nah, ini arti intuitif ini kayak gimana sih, Kak? Oke, let's say karena limit ini dulu juga teman-teman ketahui seputar fungsi, kita gambar dulu fungsinya kayak gimana. Oke, let's say kita punya fungsi yang bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah fungsi Y sama dengan fx. Oke. Terus kemudian kita akan mengamati sebuah posisi atau sebuah posisi, sebuah nilai X tertentu di sebelah sini, let's say itu ada di sama dengan C. Nah, arti intuitif ini mengusulkan dua hal limit nih di sini. Yang pertama ada yang namanya limit kiri, nanti yang kedua pasti limit kanan. Nah, limit kiri itu seringkali disimbolkan seperti ini. Limit di bawahnya ada X, mendekati C, terus kita kasih minus. Nah, jadi notasi minus yang di sebelah atas C, yang kecil itu makna kiri. Kirinya direpresentasikan pakai notasi minus dari fungsi fx. Ini bentuknya limit kiri. Nah, kalau untuk limit kanan itu bentuknya adalah limit ketika x mendekati c. Nah, sekarang menggunakan tanda plus nih. Nah, dari fungsi fx seperti ini. Pertanyaannya, terus Kak, maksudnya apa? Ini limit kiri apa? Limit kanan apa? Nah, kalau teman-teman lihat
di X sama dengan C dulu deh. Misalkan nilainya, kan kalau kita ngelihat fungsi itu, misalkan di X sama dengan C, kita pasti ngerunut ke sumbu Y gitu kan. Kita ngerunut ke sumbu Y untuk mencari tahu nilai yang bersesuaian di sumbu Y. Nah, gitu. Arti dari titik ini, titik yang aku warnain coklat muda ini, itu artinya titik yang punya nama C, L. Dan si L ini kalau dari ilustrasi gambar berikut, itu adalah nilai fungsi dari titik C. Nah, limit kiri, limit kanan mengajarkan konsep bahwa ketika kita ingin mencari nilai fungsi untuk XX yang berada di sebelah kirinya C, atau untuk XX yang ada di sebelah kanannya C, tergantung ya limit kanan atau limit kiri, kita bisa menggunakan pendekatan grafis. Kalau limit kiri, gimana caranya Kak menemukan? Misalkan, limit kiri, limit ketika X mendekati C dari sebelah kiri fungsi fx, seperti ini, itu artinya kita bergerak dari sebelah kirinya C, lumayan jauh, menuju ke C. Nah, itu kita bergerak dari sebelah kirinya C, menuju ke C. Yang arti pergerakan ini apa? Kita mengamati nih, kita mengamatin. Untuk misalkan, untuk nilai X yang C1, kira-kira Y-nya berapa ya? Nah, kayak gini, misalkan kira-kira Y-nya berapa ya? Terus misalkan untuk C lain, misalkan C2, nilai Y-nya berapa ya? Dan seterusnya. Jadi kita mengamati untuk XX yang di sebelah kirinya C, itu kira-kira nilainya dekat dengan mana sih? Dan itu sama aja interpretasinya, kayak bergerak dari sebelah kiri ke kanan. Nah, hati-hati teman-teman. Limit kiri itu bukan bergerak dari C ke kiri, melainkan dari sebelah kirinya C agak jauh, menuju ke C, dan berhenti di C. Dan pergerakan itu melihat apa? Melihat nilai Y-nya. Jadi ketika dia bergerak dari sebelah kiri sampai berhenti di C, terus kemudian dia lihat, oh berhenti di C-nya itu gerakannya mengikuti kurva ya, gerakan mengikuti kurva sampai berhenti di C. Ternyata titik yang ditunjuk oleh anak panah ini adalah titik yang nilai Y-nya sama dengan L. Nah, sehingga limit ketika X mendekati C dari kiri, untuk fungsi fx ini sama dengan L. Nah, itu makna limit kiri. Kalau limit kanan enggak, gimana tuh? Kalau limit kanan, arti intuitifnya, kita mengamati nih, untuk CC atau untuk XX yang berada di sebelah kanannya C, nah itu, dan makin dekat ke C, gitu. Jadi misalkan kita ngamatin untuk C3 yang ada di sini, berapa ya nilai sumbu Y-nya, misalkan L tertentu. Kita ngamatin juga untuk C4 yang ada di sebelah sini, berapa ya nilai sumbu Y-nya, misalkan L tertentu, dan seterusnya. Dan nanti misalkan kita akan temukan kalau misalkan makin dekat ke C, nilainya juga makin dekat ke L. Nah, ini adalah arti intuitif. Dan caranya mendapatkan L ini, itu sama kayak tadi, bergerak dari sebelah kanan C, agak jauh, menuju ke C mengikuti kurva, dan berhenti tepat di C. Habis itu melihat tuh, nilai sumbu Y mana yang dituju, nah itulah jawaban limit kanan. Terus, itu tadi tuh, limit kiri, limit kanan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, emang Kak, bisa beda ya limit kiri sama limit kanan? Kan bukannya selalu sama. Sama-sama aja sih Kak menurutku. Oke, kita coba lihat contoh lain nih dalam ilustrasi ini. Misalkan kita punya bentuk kurva seperti ini. Nah, ini Y sama dengan fx. Salah satu fungsi juga. Nah, fungsi. Terus kemudian ini kita potong. Ntar ini kita potong, let's say sampai di sini. Terus kemudian yang di sebelah sini kita buat lingkaran buka. Terus kemudian di sebelah sini kita buat lingkaran tutup. Nah, habis itu di sebelah sini kita buat lingkaran buka. Nah, di sini ada lingkaran tutup. Nah, gitu, tutup, lingkaran tutup. Oke, misalnya kita punya fungsi yang seunik ini. Terus kemudian ada beberapa nilai variabel di sumbu X-nya yang kita mau amatin.
Oke, kita coba gambar dulu. Nah, ini. Terus kita bikin garis putus. Oh ya, teman-teman kalau misalkan ngerasa agak cepet, nah jangan sungkan untuk bilang, Kak, ulangin dong. Nah, itu mungkin ada teman-teman yang juga pengen ulangin tapi masih malu bilang. Nah, teman-teman bisa wakilin. Ini kita buat garis putus-putus. Terus ini juga kita buat garis putus-putus seperti ini. Nah, ini. Ini juga kita buat garis putus-putus seperti ini. Nah, terus yang paling atas sama. Kita buat juga garis putus-putus. Nah, gini. Misalkan nilainya yang di sini 2, yang di sini 4, terus kemudian yang di sini 1, yang di sini 2, yang di sini 3, yang di sebelah sini 4. Nah, pertanyaan pertama, apa arti lingkaran buka sama lingkaran tutup, Kak? Bedanya apa sih? Nah, pertama, lingkaran tutup ini menjelaskan bahwa nilai fungsi ketika X-nya tepat 2, itu bukan di bawah, tapi di lingkaran tutup. Jadi kita bisa bilang bahwa F2-nya itu sama dengan 4. Nah, ini. Jadi lingkaran tutup itu artinya itu. Begitu pula dengan yang sebelah kanan, lingkaran tutup yang sebelah sini. Jadi nilai fungsi F tepat di X sama dengan 4 itu adalah 2 berarti ya. F4 itu sama dengan 2. Nah, gitu. Jadi kalau lingkaran buka itu artinya tepat di X tersebut kita lompatin tuh nilainya. Nah, jadi nilai fungsinya lompat. Nah, itu namanya arti titik lingkaran buka sama lingkaran tutup. Nah, permasalahan berikutnya adalah saat kita diberi pertanyaan gini, Kak. Limit ketika X mendekati 2 minus dari fungsi Fx itu misalkan sama dengan berapa? Ini pertanyaan yang pertama. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, limit ketika X mendekati 3 minus dari fungsi 4 minus atau 4 plus deh, 4 plus dari fungsi Fx ini sama dengan berapa? Sama kalau misalkan kita diberi pertanyaan ini, limit ketika X mendekati 2, tapi nggak ada plus minusnya. Nah, sama dengan berapa? Nah, 3 kondisi ini, yang 2 diantaranya sudah bisa dijawab, karena ada teorema yang sudah memfasilitasi di atas. Yang satu lagi yang warnanya hitam, belum bisa dijawab. Karena apa? Karena yang warna hitam ini membutuhkan teorema. Nah, jadi untuk arti intuitifnya itu ada teorema. Bunyi teoremanya seperti ini. Limit ketika X mendekati sebuah C tanpa plus ataupun minus dari suatu fungsi Fx ini dikatakan ada jika limit ketika X mendekati C dari sebelah kiri fungsi Fx itu sama kayak limit ketika X mendekati C dari sebelah kanan fungsi Fx dan nilainya sama dengan L, di mana L-nya ini merupakan bilangan real. Gitu. Baru kita katakan limitnya ada. Nah, jadi di sini ada pergeseran ya teman-teman sekalian terkait dengan pembelajaran di TPB dengan SMA. Kalau di SMA kita ketemu limit biasanya langsung dimasukin. Kita masukin 2 ke fungsinya. Kita masukin 4 ke fungsinya. Dihitung bla bla bla, kali bataku, kuadrat, akar, selesai. Nah, kalau di perkuliahan kita lebih cenderung berfokus pada kata ini. Yang namanya kata ada. Jadi ada ini maksudnya kalau di perkuliahan kita cenderung lebih ke memeriksa eksistensi dari suatu limit gitu. Jadi tidak serta-merta sesuatu yang dituliskan dalam bentuk limit bla 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 itu dikatakan ada, teman-teman sekalian. Dan baru bisa dikatakan ada kalau misalkan limit kirinya sama kayak limit kanannya. Sehingga bisa jadi kali ini teman-teman ketika ketemu pertanyaan limit ketika X mendekati C dari suatu fungsi Fx, terus tahu-tahu nanti teman-teman bisa menjawab tidak ada itu sangat mungkin sekali. Nah, salah satu contohnya seperti yang kita miliki soalnya di sini. Oke, kita mulai dari membahas jawabannya nih. Nah, teman-teman bisa sambil juga mencoba untuk yang A. Limit ketika X mendekati 2 dari minus. 2
dari minus. Yang kita lakukan apa, Kak? Lihat dulu X-nya 2 ada di mana. Terus kemudian bergeraklah dari sebelah kirinya 2 ke kanan. Limit itu bergerak dari sebelah kirinya 2 ke kanan dan berhenti di 2. Mengikuti gerakannya, mengikuti kurva. Nah, ke sini. Ternyata itu menuju ke sebuah nilai Y, kan berhentinya di sini nih. Nah, berhentinya di sebelah sini. Gitu. Dan itu menuju ke Y yang nilainya 3. Berarti jawaban untuk yang A adalah 3. Nah, gitu. Terus kemudian untuk yang B. Yang B, limit ketika X mendekati 4 plus. 4 plus artinya dari sebelah kanannya 4 bergerak ke kiri, menyusuri kurva berhenti di 4. Dari sini sampai berhenti di 4. Nah, ternyata ketika berhenti di 4, nilai sumbu Y yang dirujuk itu 1. Nah, berarti jawabannya adalah 1. Jadi, jawaban itu adalah nilai sumbu Y yang dirujuk. Ya, gitu ya. Hati-hati, bukan sumbu X-nya yang 4 atau yang 2, tapi sumbu Y-nya yang dirujuk. Nah, untuk soal terakhir, limit ketika X mendekati 2fx, berarti ini memerlukan setidaknya 2 hal. Kita harus memeriksa apakah limit mendekati 2 dari sebelah kiri fungsi fx ini nanti sama nih. Nah, hubungannya sama atau enggak dengan limit ketika X mendekati 2 plus dari fungsi fx. Ya, kalau beda, berarti kita simpulkan tidak ada. Kalau sama, kita simpulkan ada. Nah, kalau dari kalimat ini, 2 dari sebelah kiri tadi nilainya kita udah ketemu di atas. Nilainya 3. Dan dari sebelah kanan, kanannya 2. Nah, ini kan dari sebelah kiri. Dari sebelah kanannya 2 kan berarti ke sini, ke kiri. Dari sebelah kanannya 2 ke kiri, berhenti di 2. Ternyata yang dituju adalah nilai yang terarsir itu. Di arsir coklat itu. Nah, nilai yang dituju ternyata 4. Gitu. Nilai yang dituju ternyata 4. Dan karena nilainya satunya ini 3, yang ini 4, berarti ini kan tanda hubungnya tidak sama dengan. Nah, ini tidak sama dengan, ini juga tidak sama dengan. Nah, karena keduanya tidak sama dengan, maka untuk soal ini kita bisa katakan limitnya tidak ada. Nah, gitu. Ya sudah, berarti kita boleh tuh menuliskan limitnya tidak ada. Sudah, itu tadi seperti itu ya, terkait dengan arti intuitif. Nah, sekarang teman-teman bisa nih untuk coba kita berlatih. Nah, karena sepertinya yang bisa hadir masih lumayan terjangkau, jadi berlatih bareng. Nah, biar belajarnya lebih ini ya, interaktif. Oke, bisa teman-teman ambil mungkin kertas, mungkin kotretan, atau apa boleh. Kita akan coba gambarkan sebuah fungsi, lalu teman-teman bisa menjawab fungsi tersebut. Nah, sembari menggambar, ada yang pengen ditanyakan dulu? Kira-kira sejauh ini, kawan-kawan? Mau nanya, Kak. Ya, boleh, boleh. Tadi yang titiknya diisi sama yang nggak diisi, gimana, Kak? Saya kurang paham tadi. Oh ya, titik yang diisi sama yang nggak diisi ya. Nah, gini. Jadi, titik yang diisi itu menyatakan nilai fungsi untuk X yang sedang ada di bawahnya. Kayak misalkan gini, 2 ini kan kalau kita tarik 2 ke atas, itu ada 2 lingkaran. Nah, misalkan kita lagi ditanya nih, berapa sih nilai, oh ini kita anggap aja belum tahu ini. Nah, misalkan kita ditanya, berapa sih nilai F2? Nah, kalau kita ditanya F2, otomatis kan cara berpikir kita adalah lihat dulu X-nya 2, tarik ke atas. Jadi lihat dari X-nya 2, kita tarik ke atas sampai motong fungsi. Ternyata dia motong fungsi 2 kali tuh. Di lingkaran yang buka sekali, di lingkaran yang tutup sekali. Nah, kan kalau mengingat definisi fungsi, fungsi itu tidak mungkin memetakan sebuah nilai X menjadi 2 buah nilai Y. Nggak mungkin kan? Dia pasti hanya memetakan sebuah nilai X tepat ke sebuah Y. Nah, jadi nggak mungkin nyabang gitu. Artinya, berarti hanya salah satu dari kedua lingkaran hijau yang ada di gambar ini yang jawabannya gitu. Nah, terus yang mana jawabannya, Kak? Nah, itu dia. Gunanya lingkaran tutup sama lingkaran buka.
Lingkaran tutup menunjukkan jawaban, menunjukkan fungsi nilai Y atau nilai fungsi ketika X-nya pas 2. Ketika X-nya pas 2, nilai fungsi yang ini. Yang apa itu namanya? Yang atas, yang lingkaran tutup. Jadi nilainya 4. Nah, kita isi di sini 4. Gitu. Nah, itu nilai fungsinya. Terus begitu pula dengan yang pertanyaan di bawahnya lagi F4. Nah, ini F4. Kita lihat lagi X4 di sini untuk mencari nilai fungsinya tarik tuh garis putus-putus ke atas. Ternyata garis kita memotong bagian fungsi 3 kali. Lingkaran buka yang paling bawah, lingkaran tutup yang tengah, lingkaran buka paling atas. Nah, kadang mungkin kita bingung, dah nilai fungsinya yang mana Kak? Yang bawah, yang tengah, yang atas. Jawabannya adalah cari yang lingkaran tutup. Nah, gitu. Ternyata lingkaran tutupnya merujuk, lingkaran tutupnya letaknya di tengah nih. Dan dia merujuk ke nilai 2. Nah, berarti ini jawabannya adalah 2. Gitu ceritanya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sip. Oke, ya kita kembali lagi ke sini. Ada lagi yang pengen tanya? Mau tanya Kak, Boleh. saya mau nanya itu yang contoh soal yang limit X mendekati 2 min. Kenapa itu jawaban yang tidak ada juga sama kayak C? Oh, pertanyaan bagus. Kenapa yang 2 min jawabannya tidak ada juga sama kayak C? Karena begini, teorema ini hanya memfasilitasi kita untuk menentukan ada atau enggak adanya ini. Ada atau enggak adanya limit ketika X mendekati C, X mendekati 2 tanpa plus, tanpa minus. Karena di sini sangat sangat penting untuk kita menyadari 2 doang, 2 plus dan 2 minus gitu. 2 minus ini artinya harus limit kiri. Nah, gitu. 2 plus ini artinya harus limit kanan. Limit kanan. Dan 2 doang artinya terdiri dari 2 plus dan 2 minus gitu. Jadi arti intuitif limitnya bilang gini, kalau kita pengen menyatakan limit di 2 itu ada, harus loh kita pastikan didekati dari kanan sama didekati dari kiri, hasilnya sama. Kalau nggak sama hasilnya, berarti kita katakan nggak ada. Nah, kalau balik lagi ke kondisi A. Kondisi A itu, misalkan kita mau katakan nggak ada, itu tidak bisa. Karena apa Kak? Karena tidak ada yang diperbandingkan. Nah, gitu. Jadi keputusan ada atau enggak dari teorema intuitif limit ini ketika mengamati limit X mendekati 2 secara general. Nah, gitu. Kalau secara parsial 2 min, 4 plus, atau kalau enggak gitu 2 plus, itu namanya limit parsial. Nah, kalau secara parsial, kemungkinan besar limit itu bakalan ada. Nah, gitu. Kemungkinan besar limit itu bakalan ada. Tetapi kadang ada kalanya juga limit kiri pun nggak ada, itu ada juga. Kadang seperti itu. Tapi untuk dicontoh karena limit yang parsial yang kanan doang atau yang kiri doang itu tidak memerlukan perbandingan dalam memutuskan keberadaannya, maka langsung bisa dijawab. Gitu. Oke, kira-kira gimana? Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Kak. Oke, siap. Santai. Gitu ya. Kita berdiskusi santai. Oke, kembali lagi ke contoh ini. Nah, kalau ada yang tanya, boleh banget. Ini kita tulis seperti ini. Terus kemudian ini gini. Nah, ini nilainya kita anggap aja 3. Terus kemudian ini nilainya 4. Terus kemudian yang di sebelah sini. Terus ini juga kita gambar. Biar nggak keliru kita pakai garis lain aja.
kita pakai garis lain. Ini taruh ke sini, terus kemudian ini taruh ke sini. Ini juga sama. Boleh taruh ke sini. Nah, gitu. Oke, untuk nilai garis-garisnya, oh ya ini kita belum buat putus-putus sih. Bentar, ini biar gampang. Kita buat putus-putus. Ini juga sama, kita buat putus-putus ini juga sama. Nah, ini nilainya 2, ini 3, ini 4, ini 6. Nah, terus ini 3, 4. Terus lingkaran tutup, lingkaran bukanya lumayan jelas. Jadi bisa sih. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, yang pertama, limit ketika X mendekati 3 minus dari fungsi fx. Terus pertanyaan yang kedua, limit ketika X mendekati 4 plus dari fungsi fx. Terus pertanyaan yang ketiga adalah limit ketika X mendekati 7/2. Nah, 7/2 dari fungsi fx. Yang keempat itu adalah f dari 3 ditambah f dari. Oke, teman-teman bisa coba nih untuk mengerjakan sambil kita koreksi jawabannya. Nah, ini. Pak, izin nanya, Pak. Boleh. Sok. Nilai yang F3 ini berapa ya, Pak? Yang di samping F3. F3 di samping Yang F. X-nya sama dengan 3, Pak. Y-nya berapa ya, Pak? Yang X-nya sama dengan 3, Y-nya 4. Ini ya, Y-nya 4. Kalau nggak kelihatan, ini ku hapus lagi. X-nya sama dengan 3, di sebelahnya itu nilainya ini 4. Di bawah yang 2 itu Pak maksudnya. Di bawah yang 2, Pak, maksud saya, Pak. Di bawah yang 2. Oh, ini 1 berarti ya. Oke, sorry. Sip. Makasih, Pak. Oke. Siap. Nah, gitu. Santai. Oke, sambil dicoba F3, F4 sudah. Nah, oke. Untuk yang pertanyaan A, ada yang sudah ketemu nilainya. Berapa nih nilainya nih? 1 Pak. 1, Pak. 1, betul 1. Mantap. Yang B? 6, Pak. 6. B 6. Oke. B kita simpan jawabannya dulu, 6. Terus ada jawaban lain untuk yang B? 4, Pak. 4. Oke, 4. Terus untuk yang C? 4. C 4. 4. Oke. Ya, untuk yang D? 8. 8. 4. Oh ya, 8. Nah, itu. Satu lagi deh. Ini untuk yang F. Limit ketika X mendekati 3. Fx ditambah limit X mendekati 4. Fx. Nah, salah. Fx kok F4. Begini, Fx. Sama dengan. Nah. Untuk yang F, kira-kira ada yang punya usulan jawaban?
bisa menggunakan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Cat. Tidak ada limit. Oke, Ihsan, mantap. Jadi ini jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada limit. Mantap. Ya, gitu. Alasannya kenapa, Kak? Karena limit kanan dan limit kiri, entah di 3 maupun di 4, itu tidak ada dua-duanya. Limit kiri 3 menuju 1, limit kanan 3 menuju 6, beda kan 1 dengan 6. Limit kiri 4 menuju 2, limit kanan 4 menuju 4, beda juga kan 2 sama 4. Alhasil beda. Jadi kata kunci yang limitnya ada itu gambar-gambar. Kalau misalkan gini, nah ini limitnya ada nih. Misalkan ini C. C ada di sini, ini limitnya ada. Karena mereka menuju ke satu titik. Even bahkan ketika nilai di C itu lompat. Enggak di situ tapi lompat. Nah, gitu. Jadi kurva yang seperti ini bisa kita katakan limitnya ada. Limitnya ada. Nah, gitu. Yang limitnya nggak ada, ya yang nggak ketemu di satu ruas. Terus kemudian kurva-kurva yang limitnya ada lagi, mungkin kayak gini. Nah, gini. Terus C-nya di mana, Kak? C-nya di sini. Nah, ini C-nya di sini, ini limitnya ada. Karena menuju kurvanya terhubung dan kebetulan nilainya juga nggak lompat. Gitu. Jadi C-nya ada. Oke, sudah seperti itu. Itu tadi adalah arti intuitif. Kita bisa lanjut. Nah, gitu. Nanti tanyakan aja kalau ada yang pengen tanya. Next, kita lanjut sekarang ke arti definitif. Arti definitif limit. Nah, ini. Tadi arti intuitif, sekarang arti definitif. Nah, arti definitif ini sebenarnya memberi kita sebuah kepastian seberapa dekat itu dekat. Nah, gitu. Karena tadi ya berdasarkan perdebatan antara dua individu yang mengatakan bahwa apakah rumahnya dekat dengan swalayan atau tidak. Nah, gitu. Dan kepastiannya baru bisa diberikan oleh limit pada arti definitifnya, bukan di arti intuitif. Karena di arti intuitif masih yang dekati dari kanan, tapi belum secara eksplisit menjelaskan kalau misalkan ada atau enggak. Ya, maksudnya seberapa dekat itu dekat. Nah, let's say kita masih berfokus pada fungsi ini. Y sama dengan fx. Nah, ini Y sama dengan fx. Dan pengamatannya juga masih difokuskan di C. Kita nggak kemana-mana. Kita belum melangkah lebih jauh. Nah, sekarang aku akan coba buat tabel. Nah, tabel ini adalah tabel membandingkan sebuah nilai dengan sesuatu nilai tertentu. Oke, let's say gini, terus gini. Nah, ini kita tuliskan sebagai nilai. Terus kemudian ini adalah nilai juga, bilangan juga, tapi yang merupakan tujuan. Misalkan bilangan tujuannya adalah 1. Nah, kita tulis di sini, 1. Ada beberapa nilai yang kita mau tawarkan untuk ngecek apakah nilai ini dekat dengan 1. Yang pertama adalah 1,1. Yang kedua 0,9. Yang ketiga 1,01. Yang keempat 0,99. Yang kelima 1,0001. Yang keenam itu adalah 0,9999. Sekaligus di sini kita membahas mengenai karakteristik bilangan real. Nah, nilai-nilai ini tadi kalau kita tuangkan ke dalam sebuah garis bilangan, jatuhnya seperti ini. Jadi kalau misalkan tujuannya adalah 1, maka yang paling dekat itu kalau enggak 0,999, 9-nya ada 4 itu, atau kalau enggak 1. Nah, itu. Jadi ini 0,9999 atau 1,0001. Nah, terus satu layar lebih jauh itu yang berikutnya, yang 0,99, 0,99 dan 1,01. Satu layar lagi lebih jauh itu yang
0,9, 0,9, dan 1,1. Seperti ini. Nah, di sini kita tahu bahwa jumlah bilangan real di antara 0,9 dengan 1 saja itu tuh ada tak hingga banyak bilangan real. Setiap kita bisa menambahkan satu angka di belakang 0, maka pasti kita bisa jamin bahwa bilangan tersebut akan makin dekat dengan 1. Terus kalau di 1,001 makin kita memperbesar nolnya, menuliskan 0 terus-menerus, maka bilangan itu juga makin dekat dengan 1. Sehingga, nah di sini perdebatan itu memang makin jelas karena setiap orang bisa mengatakan, oh jarak seginilah yang dekat dengan 1. Ada juga yang mengatakan jarak segini nih yang dekat dengan 1. Ada yang bilang jarak segini yang dekat dengan 1. Nah, kalau setiap orang bersikuku dengan bilangan mana yang paling dekat dengan 1 atau cukup dekat dengan 1, maka perlu penengah. Nah, penengahnya itu diusulkan oleh ilmuwan Yunani zaman dahulu dengan mencoba mewakilkan kedekatan-kedekatan antara setiap bilangan ini dengan 1 itu menggunakan notasi Yunani yang bentuknya seperti ini, kita namakan sebagai epsilon, dan satu lagi seperti ini, kita namakan sebagai delta. Nah, 1,1 dengan 1,1 dengan 1 itu jaraknya hanya 0,1. 0,9 dengan 1 jaraknya pun sama, 0,1. Kedua bilangan ini dengan 1 jaraknya 0,01 dan kedua bilangan ini dengan 1 jaraknya 0,0001. Nah, jadi setiap orang punya level kedekatan sendiri-sendiri. Nah, kita anggap sekarang 1 ini adalah si C yang ada di gambar kita. Dan berarti setiap orang berhak untuk menentukan deltanya masing-masing. Jadi delta ini adalah sebuah bilangan positif yang kecil yang sekarang disimbolkan sebagai delta, biar setiap orang punya deltanya masing-masing. Ada orang yang punya delta 0,1, ada orang yang punya delta 0,01, ada orang yang punya delta 0,001, dan setiap orang bebas merdeka untuk punya deltanya masing-masing. Nah, sehingga kadang ada orang yang berpendapat, aku mau mengamati C dikurangi delta 1, sehingga level delta 1-nya dari sini sampai sini, delta 1 dia. Ada juga orang yang, enggak deh, aku ngambil delta yang ini aja. Nah, gitu. C dikurangi delta 2. Delta 2 lebih kecil dari delta 1 misalkan. Nah, ini. Delta 2. Dan seterusnya. Nah, permasalahannya sekarang, kalau di limit adalah pada arti ini. Jadi kalimat ini sekarang ada artinya, teman-teman. Limit ketika X mendekati sebuah C dari fungsi fx. Ini kalimat ini ada artinya. Dan apalagi, misalkan kita ingin katakan sama dengan L. Apa sih artinya? Cara bacanya gimana? Cara bacanya gini. Cara baca limit. Cara bacanya adalah untuk semua nilai X yang dekat dengan C akan menyebabkan fungsi f atau nilai y-nya, fx-nya itu akan dekat dengan L. Nah, itu akan dekat dengan si L. Nah, L itu kan bilangan. Nah, itu sebenarnya cara bacanya. Jadi untuk setiap nilai X yang dekat dengan C, kalau misalkan limit ini ada, artinya adalah limit ini menginterpretasikan ada sebab fx yang dekat dengan L, atau ada akibat fx yang dekat dengan L oleh karena sebab X yang mendekati C tadi. Nah, permasalahannya tugas kita sekarang membuktikan. Yang dibuktikan apa, Kak? Yang dibuktikan adalah apa betul kalau fx-nya mulai dekat dengan C, X-nya mulai dekat dengan C, men-trigger, memicu fx-nya mendekat ke L. Atau jangan-jangan nggak bisa disimpulkan. Maksudnya nggak bisa disimpulkan gimana, Kak? Atau jangan-jangan gini,
Jangan-jangan kalau X-nya memang dekat dengan C, fx-nya nggak ngaruh apa-apa gitu. Jangan-jangan nggak ngaruh. Nah, ngaruh apa enggak? Nah, itu yang kita ingin coba buktikan. Caranya adalah dengan memilih terus-menerus X yang makin dekat dan makin dekat dan makin dekat ke awalnya C min delta 1. Oke lah, start dari situ. Kita pilih pilihan kedua makin dekat, C minus delta 2. Kita pilih pilihan ketiga, C minus delta 3. Terus setelah memilih, kita ngamatin tuh. Kita ngamatin L-nya. Misalkan di C tadi nilainya tepat L. Pas di C nilainya tepat L. Dan kalau di sekitar C, misalkan C minus delta nilainya L minus sebuah epsilon 1, misalkan nilainya gini. Terus untuk C yang apa itu namanya? Untuk X yang sama dengan C min delta 2, ternyata nilainya misalkan L minus epsilon 2. Nah, kalau dari gambar kan kita tahu bahwa ada kenaikan nilai ya. Awalnya di sini, naik ke sini. Terus kemudian makin naik lagi, mendekati ke L lagi. Nah, gitu. Jadi arahnya mendekat. Nah, dari situ baru bisa kita katakan bahwa limit ini, limit yang coklat muda ini memang beneran ada. Nah, tugas kita adalah membuktikan adakah korelasi antara epsilon dengan delta setiap orang, sehingga kalau memang ada, setiap orang nggak perlu khawatir. Maksudnya nggak perlu khawatir, gini, kalau dia memilih delta 0,1, maka akan ada epsilon yang kelipatannya 0,1 yang selalu konsisten gitu. Jadi kalau orang misalkan milih deltanya 0,5, maka epsilonnya juga akan kena efek sama seperti ketika orang lain yang milih deltanya 0,1. Nah, gitu. Jadi kekonsistenan hubungan antara epsilon dan delta yang kita cari. Nah, jadi kita bermaksud untuk mencari hubungan antara epsilon dan delta untuk membuktikan atau untuk meyakinkan meyakinkan limitnya ada. Nah, gitu. Bagaimana caranya, Kak? Dengan menggunakan teoremanya. Nah, teorema yang menyatakan arti definitif dari limit. Dikatakan bahwa limit, nah ini kita tulis dulu ya, limit ketika X mendekati C dari fungsi fx ini dikatakan ada jika, nah, jika terdapat. Nah ini, terbalik itu terdapat. Terdapat itu kayak gimana, Kak? Terdapat itu kalau misalkan kita ngelempar sesuatu, akan ada orang yang menerimanya. Nah, itu terdapat. Tapi nggak semua orang bakal nerimanya. Tapi akan ada orang yang nerimanya. Kalau kita mukul bola kasti, terdapat penjaga yang akan mengambil bola itu. Tidak semua penjaga, hanya salah satu. Nah, itu simbolnya adalah terbalik. Limit X mendekati C dari fungsi fx dikatakan ada dan sama dengan L gitu ya. Jika terdapat sebuah bilangan kecil namanya delta yang lebih besar dari 0, untuk semua epsilon, bilangan kecil juga yang lebih besar dari 0, di mana hubungan mereka itu gini, jarak antara X yang kita pilih-pilih tadi dengan si C sebagai pusat perhatian kurang dari sebuah delta, tapi tetap positif, yang dapat menyebabkan jarak antara fungsinya dengan si L itu akan kurang dari sebuah epsilon. Nah, gitu. Jadi limit ini dikatakan ada jika terdapat delta yang lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk semua epsilon yang lebih besar dari 0 berlaku. Nah, ini kata-kata di mana kita ganti berlaku saja. Berlaku titik 2 ini. Kak, pusing. Ya, memang wajar ya. Aku dulu juga TPB, waktu di TB juga pusing. Oke, kita masuk ke contoh. Maksudnya gimana sih? Ini ngomong tentang apa? Nah, kita masuk ke contoh. So far soal ini maksimal keluar paling di kuis ya.
di ujian sih keluar tapi dalam bentuk tidak terlalu rumit lah. Contohnya misalkan aku ambil salah satu soal nih dari buku. Dengan menggunakan bukti ini ya, apa itu namanya, epsilon delta, epsilon tadi gambarnya kan salah, bukan gini, epsilon delta, koma, buktikan bahwa limit ketika X mendekati 1 dari akar 2X itu sama dengan akar 2. Ya, kalau kita masih SMA kita tahu ya, masukin aja 1 ke dalam fungsinya ketemu akar 2. Selesai, masalah komplit, semua happy. Nah, kalau kita di bangku perkuliahan, kita berbeda. Oke, ngawalinya gimana, Kak? Ini harus ngapain dulu nih? Nah, itu kan mungkin yang jadi juga fokus pertanyaan. Pertama-tama, kita bisa menggunakan kalimat ini, boleh sih. Diberikan suatu epsilon yang lebih besar dari 0 dan akan ditentukan sebuah delta yang lebih besar dari 0 sehingga gini. Kalau nanti ngejawab kuis atau ngejawab PR yang urean yang dosen minta pakai bridging kalimat awal seperti ini. Sehingga jarak antara X dengan C. Nah, kita lihat dulu C-nya mana, Kak? Ini C-nya. Ini C. Terus kemudian yang ini adalah fungsi F. Terus kemudian yang ini adalah L. Nah, gitu. X kurang dari C, C-nya 1. Nah, ini kita tulis sama persis kayak tadi di atas. 0 kurang dari harga mutlak, X-1 kurang dari delta, yang menyebabkan jarak antara fungsi fx-nya ini. Akar dari 2x dikurangi L. L-nya itu akar 2 kurang dari epsilon. Nah, gitu. Terus intinya kalau dalam proses menyelesaikan kasus atau persoalan ini adalah kita berusaha, ini ya untuk dicatat banget, kita berusaha mengubah bentuk ini, mengubah bentuk akar 2X min akar 2 supaya entah bagaimana caranya jadi seperti ini. Mengubah bentuk ruas kanan dari kalimat implikasi menjadi X min 1 seperti ruas kiri. Caranya beraneka ragam. Nah, itu. Caranya beraneka ragam, bebas. Misalkan, waduh, ini kan di sebelah kiri nggak ada akarnya, Kak. Terus di sebelah kanan ini kan pakai akar. Bagaimana nih? Nah, ide pertama, kalikan akar sekawan deh. Jadi, kan kita bikin kalimat dulu. Sebentar. Kita bikin kalimat dulu. Akar dari 2X min akar 2 kurang dari epsilon. Nah, kurang dari epsilon. Terus kita beri tanda ekuivalen seperti ini. Ya, atau kalau enggak jika maka juga boleh. Kita kalikan dengan akar sekawan. Nah, kita bikin akar dari 2X min berapa nih? Min akar 2. Nah, kita kalikan dengan akar 2X plus akar 2. Loh, tapi Kak, itu kan mengubah soal. Oh iya, mengubah soal ya. Ini biar nggak mengubah soal, kita bagi juga sama kayak atas. Dibagi akar 2X plus akar 2. Gini. Nah, jadi tujuan pengalihan akar sekawan ini kan untuk, oh ya ini tetap kurang dari epsilon. Tujuan pengalihan akar sekawan untuk kita bisa menghilangkan akar. Karena di ruas kiri nggak ada akar. Ya, itu mau nggak mau, akarnya harus hilang. Nah, setelah kita kalikan menggunakan prinsip ya perkalian distributif biasa ya, ini kali belakang, dan seterusnya, kita akan dapati bentuknya yang di atas tinggal 2X minus 2 mutlak. Nah, gitu. Yang di bawah mutlak juga tetap ya. Akar mutlak dari akar 2X ditambah akar 2. Gini. Sudah? Terus kemudian, nah
idenya yang di atas ini udah sampai hampir sama kayak ruas kiri, X-1. Kita tinggal keluarkan duanya aja. Nah, jadi ini berarti ini kita keluarkan duanya dulu. Begini, X-1 begini. Bawahnya biarin aja dulu deh. 2X ditambah akar 2. Terus jangan lupa juga tulis kurang dari epsilon. Oke. Nah, dikatakan untuk berapapun X. Ya, sekarang kan kita maunya menghilangkan kalimat ini. Ini jadi mengganggu sekali kan, akar 2X plus apa itu namanya, plus akar 2 ini. Nah, sekarang kita bisa tahu, kita ingat lagi nih sifat, kan akar 2X plus akar 2 ini nggak ada X-nya. Jadi kita mengenerate sendiri ceritanya gitu. Nah, jadi akar 2X itu akarnya kan selalu ngeplot nilai X yang apa itu namanya, positif ya, atau 0. 0 tuh baru akan tercipta kalau X-nya sama dengan 0. Nah, tetapi di konteks limit ketika X-nya mendekati 1, maka ini kan menjamin akar 2X pasti lebih besar dari 0. Ya, gitu kan? Sehingga bisa kita katakan bahwa 1 per harga mutlak akar 2X ditambah akar 2 gini pasti bakalan, nah ini fix nih, pasti bakalan lebih kecil atau sama dengan 1 per mutlak akar 2. Lebih kecil atau sama dengan. Nah, gitu. Kenapa kok bisa gitu, Kak? Ya karena makin kecil penyebut, makin gede hasil. Nah, jadi kalau kita bandingkan 1 per akar 2X plus akar 2 dengan 1 per akar 2 saja, maka mesti gede yang 1 per akar 2 saja gitu. Karena yang 1 per akar 2 saja itu kan ya lebih kayak ginilah, 1 per 8 sama 1 per 2. Gede 1 per 2 kan? Nah, gitu. Sama kayak itulah. Jadi lebih gede 1 per 2. Itu juga sama seperti ini. Nah, karena ini lebih gede dari itu, maka kita bisa pakai bentuk ini untuk mendekati kalimat yang tadi. Nah, ini kalimat ini kita tulis lagi 2 harga mutlak X min 1 per akar 2X plus akar 2 bakalan kurang dari 2 per X min 1 per penyebutnya kita ganti doang dengan akar 2. Nah, gitu. Jadi kalau penyebutnya kita perkecil, maka hasilnya pasti lebih gede. Dah, gini. Dan nilai ini kita paksa agar kurang dari epsilon. Jadi epsilon itu seperti batas paling gedenya gitu. Batas paling gedenya. Nah, di sini kita ketemukan 2 dibagi akar 2 kan akar 2. Terus kita pindah ke kanan sehingga kita akan dapati kalimat tinggal gini. Mutlak X min 1 kurang dari epsilon per akar 2. Nah, kalimat ini sudah sama nih dengan yang ada di sini. Sama-sama apa, Kak? Sama-sama mutlak X min 1. Yang beda tinggal yang di sebelah kanannya, yang satunya epsilon, yang satunya satunya delta, satunya epsilon per akar 2. Terus, gimana, Kak? Jadi, kita bisa bilang bahwa gini. Jadi, ambillah atau pilih delta sama dengan epsilon per akar 2. Maka kita tulis lagi jarak antara X min 1 gini akan kurang dari delta. Terus kemudian di sini 0 yang menyebabkan jarak antara mutlak 2 akar 2X min akar 2 yang tadi berujung sama dengan mutlak dari 2X min 2 per akar 2X plus akar 2 akan jadi kurang dari sama dengan 2 harga mutlak X min 1 per akar 2. Terus kemudian akan, ini kita lanjutkan aja di sini. Jadi pernyataan yang di atas itu kita lanjutkan. Kurang dari 2 kali delta per akar 2. Dan karena deltanya epsilon per akar 2, epsilon per akar 2
berarti ini kurang dari 2, akar 2 delta. Nah, atau berarti sama dengan akar 2 dikalikan epsilon per akar 2. Kita tinggal coret-coret, ketemulah epsilon. Nah, jadi kata kuncinya kalau misalkan kalimat yang penjelasan ini teman-teman nggak apa-apa. Kata kuncinya di sini. Jadi sampai teman-teman bisa menyamakan bentuk, maka ya ini loh deltanya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman pilih deltanya itu akar 2 untuk memastikan limit ini ada. Jadi kalau misalkan jawabannya, nah tinggal kita tulis jadi dengan memilih delta sama dengan epsilon per akar 2 terbukti bahwa limit ketika X mendekati 1 dari fungsi akar 2X itu bakalan deket sama akar 2 gitu. Nah, tentu bisa coba tuh epsilon per akar 2. Deltanya itu epsilon per akar 2. Misalkan ada orang milih deltanya 0,01, mesti nanti epsilonnya adalah ini delta nih, deltanya ini pasti akan membuat epsilonnya sama dengan delta akar 2 atau sama dengan 0,01 akar 2. Itu udah kayak fix banget. Atau kalau nggak ada orang lain misalkan memilih delta sama dengan 0,6, gede banget, maka pasti epsilonnya dia bakalan jadi sama dengan delta akar 2 lagi sama dengan 0,6 akar 2. Nah, itu. Jadi konsistensi hubungan antara delta dan epsilon ini perlu gitu dalam rangka membuktikan limitnya ada. Dan soal ini sejauh ini sih nggak akan keluar di UTS, tapi kalau di kuis, di PR, tutor, itu ya banyak. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini kira-kira untuk contoh ini. Kak, mau nanya ya. Itu untuk pernya dari mana ya, Kak, akar 2-nya? Kenapa langsung 2 gitu ya, Kak? Oke. Kenapa langsung muncul tahu-tahu secara goib 1 per akar 2 gitu ya? Iya, Kak. Oke. Menarik. Oke, kita akan coba kutip. Oh ya, aku tahu ini pertanyaannya. Gini. Jadi tadi kan ada tahu-tahu setelah kita runut mengerjakan tahu-tahu ada kalimat begini. 1 per harga mutlak akar 2X ditambah akar 2 seperti ini. Itu kurang dari, ya bisa kurang dari atau sama dengan 1 per mutlak akar 2. Kenapa kok langsung muncul, dapat hitungan dari mana? Sebenarnya memang di tahap perkuliahan ini kadang ada juga nilai-nilai yang bisa kita inisiasikan sendiri. Maksudnya tidak diperoleh dari hitungan. Tapi bukan kayak ngawur gitu. Tetap ada alasannya. Nah, sekarang kita bahas nih alasannya. Alasannya adalah karena kita butuh sebuah nilai yang lebih make sense, lebih dibutuhkan. Kayak misalkan gini, 1 per akar 2X plus akar 2, kalau misalkan X-nya ini mendekati 1, let's say 0, berapa, atau kalau nggak gitu 1, berapa, maka kan nilainya itu bervariasi banget. Ya, maksudnya tergantung X-nya. X-nya mau kalau orang mau ngisi 0,95 akan berbeda dengan X-nya kalau ada orang yang ngisi 0,2. Akan berbeda lagi dengan kalau ada orang yang ngisi 1,137 dan seterusnya. Berarti kan kayak nilai dari pernyataan di sebelah kiri ini terlalu banyak. Terlalu banyak. Kemungkinannya itu terlalu banyak. Meskipun udah kita coba spesifikkan kayak ketika X-nya mendekati 1 doang. Gitu. Tapi tetap terlalu banyak. Nah, karena terlalu banyak berarti ini kan nggak pernah bisa menggunakan sama dengan. Itu dulu. Jadi 1 per mutlak akar 2X plus akar 2 ini
tidak akan pernah bisa kita tuliskan langsung exactly sama dengan apa? Langsung di sebelah kanannya bilangan bulat nggak bisa. Atau bilangan rasional gitu juga nggak bisa. Kalau sama dengan. Nah, opsinya berarti kita bisa cari sebuah nilai yang akan jadi batas. Nah, di dalam engineer atau ya keilmuan secara umum sih rata-rata, entah biologi juga sama, kimia juga sama, listrik juga sama, kita butuh mencari threshold value. Nah, threshold value, nilai batas, nilai ambang. Nilai ambang ini kita gunakan sebagai acuan agar kita lebih mempunyai gambaran terhadap apa yang kita lakukan. Seperti misalkan pada duniaku deh, di teknik industri. Nah, dalam memproduksi misalkan sebuah tutup dari sebuah botol, itu kita punya nilai ambang tidak boleh radiusnya atau diameternya lebih dari sekian, lebih dari 10 cm misalkan, 10,03 cm. Berarti segala cacat produksi yang masih 0,005 atau 9,98 cm atau seterusnya, itu masih kita tolerir. Dan cukup worth kalau di dunia yang kita akan tekuni ke depan, akan kalian tekuni ke depan untuk mencari nilai-nilai itu, mencari peak value. Nah, tapi peak value-nya juga masih harus di dalam batas sense kita. Nah, masih dalam masih masuk akal gitu. Kayak misalkan nilai yang nggak masuk akal gini, batas yang nggak masuk akal gini. Siswa ITB kurang dari 250 juta. Atau siswa ITB kurang dari 500 juta jiwa. 500 juta orang. Nah, memang 500 juta orang, kalimat itu benar, nilai logika kalimat itu benar, tapi kalimat itu tidak worth, tidak layak untuk digunakan, karena tidak ada simpulan yang berdampak yang bisa diambil. Ya, kenapa kok kita bilang nggak layak? Orang karena gini, karena kan penduduk Indonesia aja nggak sampai segitu, apalagi hanya sekelumit ITB. Nah, jadi tugas kita ketika kita mau menentukan kayak gini, kita mencari nilai yang terbesar tapi terdekat. Tetap masuk akal tapi sekiranya nilai yang nggak mungkin dilewati. Nah, itu dasarnya dulu nih. Dasar pemikiran panjangnya. Langkah berikutnya adalah mulai muncul dari mana akar 2. Nah, di sini kita bebas menginisiasikan akar berapa aja nih. Kadang ada yang bisa menyebutkan misalkan 1 per akar yang lebih kecil dari 2, 1 misalkan, 1 per 1 gini. Apakah bisa juga kita substitusi pakai itu? Bisa kita substitusi pakai 1 per 1, ini juga toh. Terus kalau banyak nilai yang bisa misalkan 1 per akar 0,5 ini bukannya bisa juga nggak? Bisa juga sih ini. Nah, cuman di sini kita juga nggak bisa terlalu ngawur tadi. Kita harus tahu alasan dari mana akar 2-nya. Nah, akar 2-nya itu sebenarnya berasal dari sini. Nah, gitu. Jadi kalau ada pernyataan nih, 1 per A ditambah 5, ini pasti kurang dari atau sama dengan 1 per 5. Ini adalah salah satu cara terbaik gitu ya untuk melakukan aproksimasi nilai maksimum, hampiran terhadap nilai maksimum. Yang paling logis dan yang paling mudah karena kita berbasis ini dan kita tahu bahwa makin kecil penyebut, maka makin besar hasil. Makin kecil penyebut, maka makin besar nilai pecahan tersebut. Nah, salah satu cara memperkecil penyebut adalah dengan menghapus salah satu keanggotaan penyebut. Kalau ini kita hapus, pasti 1 per 5 akan lebih besar. Nah, jadi aku tadi mencari atau memutuskan menulis 1 per akar 2 karena aku menghapus ini. Nah, ini aku hapus. Thread. Dasarnya adalah gini. Karena tadi akar 2X, ini fungsi akar kan salah satu fungsi unik yang dimana nilai yang dihasilkan itu selalu positif. Ya, gitu ya. Akar dari 1000 positif. Akar dari 0,00003 positif. Nah, bisa tonton hitung di kalkulator. Akar dari 10 pangkat 10 positif. Yang nggak bisa dieksekusikan akar negatif itu belum bahasan kita sekarang. Nah, karena nilainya positif berarti sekecil-kecilnya akar kan 0.
Berarti kecil-kecilnya nilai yang mungkin kita dapetin dari sini kan 0 nih. Nah, gitu. Dan sekecil-kecilnya nilai penyebut bisa membuat segede-gedenya hasil di ruas kanan atau nilai batas logis yang kita ingin cari. Oke, kira-kira menjawab? Menjawab, Kak. Oh, Makasih, Kak. siap. Izin, Pak, Hah? Ya, gimana? boleh dilihat kembali yang tadi sebelumnya Oh, yang tadi di sebelumnya ini. bawah di bawah kiri. Iya. Yang di bawah epsilon itu kan akar 2. Bagaimana kenapa enggak 2 per akar 2, Pak? 2 Yang dari per akar 2. Yang di kotak sebelah kiri. biru. Yang bawah, paling bawah di biru-biruan. Oh, di biru-biruan. Kelompok Ini, di sini, kotak biru ini, bukan? di bawah lagi, paling bawah. Oh, ini. Lingkar, iya. Terus di sebelah paling kanannya ada epsilon per akar 2. Kenapa enggak 2 per akar 2 juga gitu? Oh, oke. Oke, kita tulis lagi di sebelah sini. Kak, maaf. Yo, ya, gimana? Mau izin nambahkan pertanyaannya sedikit gak, Kak? Saya juga Boleh. yang di epsilon itu kan yang atasnya itu ada dikali sekawan ya, Kak ya. Yang mutlak akar 2x min akar 2. Nah, itu kenapa kok cuma ruas kiri, kok nggak ruas kanannya sekalian? Biasanya kalau dikali sekawan kan 2 ruas gitu, Kak. Pertanyaan bagus. Oke. Kenapa ruas kiri? Terima kasih. Oke. Sudah? Sudah, Kak, dari saya itu aja, Kak. Terima kasih. Oke, siap. Thank you. Mantap ya pertanyaannya. Oke, kita urutkan aja berarti. Yang pertama, kenapa ini dikalikan akar sekawan? Oh, ke pertanyaan yang pertama. Oh ya, kita urutkan aja lah dari proses berhitungnya. Yang ini dulu berarti. Kenapa dikalikan akar sekawan, tapi ruas kiri aja? Karena nilai yang aku ini kurung berwarna hitam ini, nilainya sudah 1 nih. Nah, gitu. 1. Jadi kayak ini dikalikan dengan 1. Ya kan? Kalau ini kita eliminir, kita coret-coret, hasilnya 1. Sesuatu dikali 1 adalah dirinya sendiri. Nah, gitu. Itu salah satu keunikan angka 1. Berarti kita tidak perlu menambahkan di ruas kanan. Nah, gitu. Atau seandainya kita perlu menambahkan di ruas kanan, kita copy sama kayak gini bisa. Tapi toh nanti dicoret-coret juga hasilnya 1 juga. Nah, gitu. Jadi kita hanya perlu modifikasi. Nah, mungkin maksud pertanyaannya, kalau untuk yang ini, itu ketika kita kalikan akar sekawan begini, nah gini, tapi kita lupa tidak membagi. Nah, kalau lupa nggak membagi, memang epsilon di ruas kanan juga harus dikalikan dengan itu juga. Nah, gitu. Itu kalau kita lupa tidak membagi. Tapi kalau kita sudah membagi, nah ini sudah dibagi berarti sudah clear. Gitu ya, karena sama dengan 1. Mengalihkan 1 tidak merubah soal. Oke, seperti itu. Nah, terus next. Sekarang ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini tadi. 2 per akar 2 ini kenapa kok jadi epsilon per akar 2? Kenapa kok enggak juga 2 per akar 2? Nah, ini sebenarnya perhitungannya begini. 2 mutlak X min 1 per akar 2 kurang dari epsilon. Nah, kita execute ini dulu nih. 2 dibagi akar 2. 2 dibagi akar 2 itu kan hasilnya akar 2 ya. Berarti gini, akar 2 dikali mutlak X min 1 gini kurang dari epsilon. Itu dulu. Nah, setelah itu ini akar 2 ini kan positif. Kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, sehingga menjadi mutlak X min 1 kurang dari epsilon per akar 2. Sudah. Nah, jadi berhentilah di sini. Nah, alasannya kita bagi biasa, terus ketemu akar 2, hasil pembagiannya, pindah ke ruas kanan, ketemulah epsilon per akar 2. Oke, ada lagi pertanyaan sejauh ini? Atau kita sorot yang ini aja. Nah, ini.
Oke ya, sepertinya sudah. Nah, itu sambil nanti teman-teman kalau ketemu jangan sungkan untuk bertanya. Nah, pokoknya penting banget itu bertanya sampai nanti. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi arti definitif. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke contoh. Teman-teman bisa coba nih, aku kasih contoh yang paling gampang. Teman-teman cari, tidak perlu mengungkapkan hitungan, cari deltanya itu berapanya epsilon. Dah, gitu aja. Nah, sekarang kita tulis dulu soalnya. Buktikan dengan epsilon delta. Nah, itu agar limit, ketika X mendekati 2 dari X ditambah 2 itu 4. Ya. Kira-kira deltanya berapa nih? Nah, gitu. Coba teman-teman coba pemanasan untuk kita lihatkan ininya, materinya. Sambil lihat materi. Nah, X limit ketika X mendekati 2 dari X plus 2 sama dengan 4. Oke, 2 menit gitu ya. 2 menit atau 1 menit untuk mencoba mengerjakan. Oke, sudah ada yang ketemu kah hasilnya kira-kira delta berapa kali epsilon agar petunjuknya lupa. Agar limit tadi ada. Epsilon sama dengan delta bukan nggak? Betul sekali, mantap. Epsilon sama dengan delta. Ya, betul. Chat. Delta, oke, mantap alfa. Epsilon sama dengan delta. Nah, jadi betul sekali. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Kalau kalimat ini kita lanjutkan penyelesaiannya. Nah, gini kurang dari delta. Maka, ya ini kita eksekusi aja. X ditambah 2 dikurangi 4 itu. X minus 2 kurang dari epsilon. Nah, ternyata bentuk dari ruas kanan dan ruas kiri sudah sama persis. Dan kita tidak mempunyai pekerjaan untuk mencari batas atas. Nggak punya pekerjaan juga untuk menentukan tadi ya, mengubah-ubah itu. Sehingga langsung bisa kita katakan, oh berarti head to head nih, epsilon bakalan sama kayak delta. Sehingga nanti kalimat solusinya kalau mau lengkap, pilih delta sama dengan epsilon, sehingga
0 kurang dari mutlak X min 2 kurang dari delta kayak gini yang menyebabkan jarak antara X plus 2 minus 4 ini sama dengan mutlak X min 2 ini bakalan kurang dari delta dan deltanya itu karena sama kayak epsilon ya berarti kurang dari epsilon juga gitu. Sehingga sudah terbukti ini jawabannya. Jadi terbukti. Sip, clear. Berarti arti definitif ya seperti itu. Oke, so far teman-teman setidaknya tahu saja untuk hubungan epsilon delta. Nah, kita lanjut lagi. Next, kita masuk ke apa nih? Teorema limit. Nah, gitu. Kita masuk ke teorema limit. Nah, limit ini adalah akar dari pembahasan kalkulus, bahkan sampai di kalkulus ruang, kalkulus vektor gitu ya. Kalau ada teman-teman FTMD di sini, nanti yang akan mendapat semester 2 matematika 2C, semua akar permasalahan mulai dari turunan, integral lipat 2, lipat 3, limit. Nah, gitu. Jadi teorema-teorema yang tingkat ini berawal dari limit. Jadi limit ini memang dasar. Nah, teorema limit menjelaskan beberapa sifat aja sih yang teman-teman harus tahu. Yang pertama, ketika limit, kita bikin limit ketika X mendekati C. X mendekati C dari sebuah konstanta 1. Nah, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Atau kalau kita bikin bentuk umum, limit dari suatu konstan itu ya konstanta itu sendiri. K gitu ya. Selama K-nya ini bilangan real. Oke. Terus nomor 2. Kalau misalkan limit X mendekati C seperti ini dari fungsi tunggal X, maka hasilnya sama seperti kita seolah-olah mensubstitusikan C ke X. Jadi hasilnya C. Nah, gitu. Terus kemudian yang ketiga, kalau kita punya limit ketika X mendekati C dari fungsi fx plus dan minus plus atau minus gitu ya, fungsi gx. Ternyata limit memperbolehkan kita untuk mencari hasil masing-masing untuk setiap fungsi nih. Jadi kayak limit ketika X mendekati C dari fungsi fx ditambah atau dikurang limit ketika X mendekati C dari fungsi gx secara terpisah dan menyatukan hasilnya di akhir gitu. Terus yang keempat, limit juga cukup unik ketika menyikapi perkalian dua buah fungsi. Jadi fx seperti ini dikali dengan gx. Limit fx dikali gx. Ternyata limit juga akan secara konsekuen untuk menjadi atau ya menjadi eksekutor untuk setiap fungsi. Jadi limit di sini X mendekati C, terus kemudian di sini fungsi fx dikali, nah terus masih ada limit juga di sini. X mendekati C dari fungsi gx. Nomor 5. Bagaimana dengan pembagian, Kak? Nah, kalau pembagian limit X mendekati C dari fungsi fx per fungsi gx ini juga cukup unik karena diperlakukan sama sih seperti perkalian. Nah, ini akan jadi sama dengan limit ketika X mendekati C dari fungsi fx seperti ini. Terus kemudian dibagi dengan limit ketika X mendekati C dari fungsi gx seperti ini selama, nah ini dia, selama limit ketika X mendekati C dari fungsi gx-nya ini nggak boleh 0. Nah, gitu. Nah, karena nanti kalau 0, hasilnya akan tak hingga. Dan tak hingga itu simbolnya seperti ini. Kita baca sebagai tak hingga. Hati-hati, tak hingga ini kalau di dalam kesepakatan matematika adalah karena memang tidak bisa dihinggakan gitu. Jadi terkadang dia bisa diasosiasikan sebagai bilangan yang sangat besar untuk konteks-konteks untuk beberapa konteks gitu ya.
kadang dia juga bisa diasosiasikan untuk sesuatu yang memang tidak bisa didefinisikan gitu. Nah, kalau dia misalkan diasosiasikan dengan sesuatu yang sangat besar, artinya tidak tidak bisa digambarkan seperti apakah dia itu 100 pangkat 100, apakah dia 1000 pangkat 1000, dan kedudukannya juga bukan bilangan sih. Kalau kata dosenku dulu, kedudukannya adalah ungkapan. Nah, gitu. Jadi terms-nya beda dengan angka-angka biasa karena dia bukan angka, dia ungkapan. Terus kemudian yang ke-6, ini ketika limit mencoba memfasilitasi terkait dengan fungsi berpangkat. Jadi limit ketika X mendekati C dari suatu fungsi fx yang dipangkatin n. Dikuadratin pangkat 3. Nah, apakah sama ketika kita eksekusi limitnya dulu terus kemudian dipangkatin? Ternyata iya. Nah, gitu. Ternyata bentuk ini bisa juga dilihat sebagai limit ketika X mendekati C seperti ini. Terus kemudian dari suatu fungsi fx kayak gini yang dipangkatin dengan n. Nah, gitu, dipangkatin dengan n. Sudah, seperti itu. Itu terkait dengan limit. Nah, contoh soalnya bisa sih kita taruh di sini. Contoh, misalkan, atau kalau enggak kita taruh di bawah aja. Nah, di sini aja. Oke, kita disuruh tentukan nilai dari limit ketika X mendekati tak hingga. Nah, gitu. X mendekati tak hingga dari X kuadrat plus X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3, X pangkat 3 minus akar X. Nah, kalau di konteks ini masuknya limit di tak hingga sih. Nah, kalau limit di tak hingga, perlakuannya nanti sedikit berbeda. Oke, kita pakai angka dulu deh, karena kita belum masuk ke limit tak hingga, kita pakai angka dulu misalkan 1. Ya, kalau angkanya 1 kayak gini, ya sesimpel kita tinggal substitusikan aja ya masing-masing. 1 ditambah dengan 1 dibagi dengan 3 kali 1 dikurangi 1. Atau sama dengan 1. Nah, gitu. Sudah, sesimpel itu aja sih kalau untuk teorema limit. Oke. Terus next kita akan lanjut. Sekarang kita akan masuk ke sebuah teorema yang namanya teorema Apit limit. Nah, ini. Teorema Apit limit digunakan untuk apa? Digunakan untuk kalau kita menghadapi problem kayak gini. Langsung kita hadapkan problemnya dulu deh. Limit ketika X mendekati 0 dari X pangkat 6 dikalikan dengan sin kuadrat dari 6 per X. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh di mana teorema Apit limit bisa sangat digunakan. Kok bisa kayak gitu, Kak? Nah, ketika kita tahu limit ya otomatis insting kita adalah langsung mensubstitusikan 0 ke dalam persamaan. Nah, pada saat 0 disubstitusikan ke bagian depan fungsi, maka wajar-wajar saja. Tapi pada saat 0 disubstitusikan ke dalam bagian fungsi trigonometri, maka hal tersebut menjadi sangat tidak wajar. Karena apa? Karena jadinya 6 dibagi 0, di 0 itu tak terdefinisi. Nah, itu 6 dibagi 0 tak terdefinisi. Dan ada juga yang bilang tak hingga, bisa juga, tapi ini lebih kepada tak terdefinisi. Nah, kalau tak terdefinisi berarti butuh sebuah teorema nih. Nah, teoremanya kayak gimana? Teoremanya seperti ini. Dikatakan bahwa misal kita punya 3 buah fungsi. Fungsi f, fungsi g, dan fungsi h. Fx, gx, sama hx. Terus kemudian mereka ini berhubungan atau berkorelasi satu sama lain dengan hubungan korelasi seperti ini. Fungsi fx itu paling kecil, terus fungsi gx itu berada di tengah, terus kemudian fungsi hx ini fungsi yang paling gede. Terus kemudian jika
diketahui misalkan limit ketika X mendekati suatu C tertentu bagi fungsi F, fungsi yang sebelah kiri, sama kayak limit ketika X mendekati C tertentu dari fungsi HX. Nah, itu. Dan ternyata hasilnya L, dan L-nya ini adalah sebuah bilangan real, gitu ceritanya. Nah, maka ternyata menurut teorema Apit, ini juga menyimpulkan limitnya si G. Jadi limit ketika X mendekati C dari si fungsi G, hasilnya akan ngikutin kedua fungsi yang mengapitnya. Makanya dia dinamakan teorema Apit karena menggunakan fungsi yang mengapit. Dan hasilnya L juga. Nah, gitu. Jadi itu teorema Apit. Oh, berarti ketika kita nanti tahu sebuah fungsi yang seperti yang ada contoh, ya, fungsi yang kayak dicontoh, maka kita bisa tentukan limitnya dengan menggunakan pengapit. Nah, dua fungsi yang mengapit. Pertanyaannya, dua fungsi itu terkadang tidak diberikan soal. Kita harus menginisiasi sendiri. Dan bagaimana caranya menginisiasi sendiri? Kita bisa berangkat dari karakteristik limit-limit mana yang harus pakai teorema Apit. Karakteristik pertama adalah biasanya limit dengan teorema Apit ini seringkali menggunakan trigonometri. Mengapa trigonometri? Sebab trigonometri punya batas. Kalau kita ingat lagi, misalkan fungsi sin X saja. Sin X ini nilai terendahnya akan -1, nilai tertingginya akan jadi 1. Nah, ini kan namanya batas nih. -1 dan 1 itu batas. Nah, kalau kita punya fungsi yang memang berbatas secara alamiah, biasanya bisa menggunakan teorema Apit. Karena hukum teorema Apit ini wajib untuk kita menyediakan batas. Kalau kita tidak bisa menyediakan batas, maka nggak bisa. Nah, gitu. Oh, berarti karena ini ada trigono, fix Kak ada batasnya. Iya. Nah, gimana cara kita menyusun batas nih? Mulai dari mana? Di situ kan ada X-nya, Kak. Oke. Pertama-tama tuliskan dulu fungsi trigonometrinya yang punya batas. Ya, satu-satunya fungsi di situ ya sin kuadrat X. Tidak ada lagi. Terus kemudian identifikasi batasnya. Ingat, ini bentuk kuadrat, bukan bentuk sin secara apa itu namanya? Sin tunggal yang kayak di tulisan warna merah. Nah, karena ini sin kuadrat, maka kita lihat juga konteks kuadratnya. Bentuk kuadrat itu nilainya kan 0 ya. Nggak mungkin ada bilangan kuadrat nilainya -1 atau -6 gitu kan, tidak bisa. Sehingga paling kecil nilainya 0. Dan mengingat ini sinus dari berapapun, nilai kuadrat tergedenya juga 1. Kayak sin X aja nilai tergedenya 1, berarti nilai kuadrat terbesarnya juga 1. Even sinnya minus juga dikuadratin kan juga paling gede 1. Nah, ini akan jadi batasnya. Terus setelah kita menemukan kayak gini, kalimat tadi di soal kan bukan kayak gini, melainkan ada X pangkat 6. Nah, ya sudah, kita kalikanlah semua ruas dengan menggunakan X pangkat 6. Nah, teman-teman harus berhati-hati karena perkalian pertidaksamaan dengan suatu nilai itu nggak boleh sembarang. Nah, gitu. Maksudnya gimana, Kak? Ini nih. Nah, bilangannya ada di sini nih nggak boleh sembarangan. Karena kalau sampai bilangan yang ada di sini negatif, hal itu akan mempengaruhi tanda hubung pertidaksamaannya. Jadi awalnya ini kurang dari, bisa muter begini loh. Nah, gitu. Ingat kan kalau pertidaksamaan kita kalikan sesuatu negatif, harus kita putar tandanya. Nah, gitu. Jadi kita harus pastikan dulu nih, ini harus definite positif. Definite positif itu istilah untuk ya pasti positif. Gitu. Kalau misalkan enggak, Kak. Ya, kalau misalkan enggak, kita harus bikin jawaban kita jadi 2. Maksudnya kita gunakan konteks seandainya nilai pengali ini positif, dan yang kedua, seandainya nilai pengali ini negatif. Gitu. Jadi ini X pangkat 6. Terus kemudian, X pangkat 6, apakah sudah pasti positif, Kak? Iya. 2 pangkat 6, 3 pangkat 6, min 10 pangkat 6 pun positif. Karena setiap pangkat genap kan hasilnya positif. Sehingga amanlah pekerjaan kita. Nah, langkah berikutnya kita kalikan tuh semua ruas. 0 kali berapapun 0, di ruas tengah begini,
Nah, seperti ini. Terus kemudian di ruas kanan juga kita kalikan X pangkat 6. Nah, karena pertanyaannya terkait dengan limit, kita limitin tuh semuanya. Limit ketika X mendekati infinite dari 0. Yang di tengah, kok limit ketika X mendekati infinite. Limit ketika X mendekati 0 ya. Dari 0. Ini juga sama. Limit ketika X mendekati 0. X6 sin square 6 per X. Terus kemudian ini juga sama, limit X mendekati 0, X pangkat 6. Nah, hasilnya yang kita sorot tentu yang bukan yang di tengah, karena yang di tengah yang kita cari. Yang kita sorot adalah pengapitnya. Nah, cuman di sini ada sedikit tricky. Kenapa? Karena kalau misalkan limit pengapitnya beda, maka gugurlah teorema apit, tidak bisa digunakan. Sama sekali. Kebetulan pada soal ini hasilnya sama nih. Limit dari 0 ya 0. Limit dari X pangkat 6 ketika X-nya mendekati 0 ya juga 0. Sehingga secara tidak langsung kita bisa katakan, oh limit ini ya berarti hasilnya adalah 0. Gitu. Jadi seperti itu. Itu adalah teorema apit limit. Oke, sejauh ini seperti itu ya. Terkait dengan materi limit memang kita belum finish gitu ya sampai di akhir. Masih ada banyak yang ada di limit, tangga ada, ketanggaan limit ada, asimtot miring ada, continue titik, continue interval. Nah, seperti itu. Dan ya, mungkin kita bisa cukupkan dulu untuk meeting kali ini karena waktu yang diberikan ke aku 1,5 jam seperti itu kawan-kawan. Kak, bagaimana cara menentukan batasannya? Oke, kita jawab dulu pertanyaan dari Martin. Kak, bagaimana cara menentukan batasannya? Gini Martin, jadi batasannya itu datang dari sifat alamiah fungsinya. Kayak aku tadi bilang, salah satu ciri limit di mana kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan teorema apit itu adalah limit untuk fungsi yang secara alamiah punya batas. Salah satu contohnya adalah trigonometri. Jadi trigonometri itu kan kalau kamu gambarkan kurvanya semuanya berbatas ya. Kayak misalkan nih cos. Nah, itu kurva cosinus X. Kurva cosinus X yang diawali dari 1 kan begini. Nah, gitu. Dia punya tuh batas alamiah. Batas tertinggi nilainya itu 1, batas terendah nilainya itu -1. Untuk fungsi Y sama dengan cos X. Nah, gitu. Jadi kayak memang hanya cocok untuk fungsi-fungsi yang ada batas. Biasanya kalau seandainya teman-teman menghadapi fungsi baru, dosen atau pembuat soal akan memberikan hint atau petunjuk. Seperti misalkan ketika teman-teman menghadapi fungsi kayak gini. Nah, ini punya batas berapa di sebelah kiri dan di sebelah kanan berapa itu dikasih petunjuk. Biasanya ada kayak gitu. Di soal-soal tutorial itu ada petunjuk untuk menggunakan teorema apit. Semisal secara alamiah mungkin ya jarang tahu bahwa fungsi seperti ini, fungsi floor itu punya batas. Nah, gitu. Jadi kalau untuk batas sih so far jangan khawatir karena biasanya ada petunjuk nih, apalagi ujian sekarang memang online dan kompleksitasnya sih tetap ya kalau menurutku ya, karena melihat dari review anak tahun 2020 kemarin juga ujiannya susah gitu ya, dan beberapa teman-teman juga ya masih belum beruntung karena harus mengulang gitu ya teman-teman tahun 2020 ya. Tapi so far seperti itu lah caranya melihat. Nah, jadi kalau untuk batas jangan khawatir, bisa diberikan sih di soal, atau kalau enggak alamiah dari si fungsinya bisa Martin cari tahu nanti. Oke, seperti itu ya untuk hari ini kurang lebih, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Teman-teman tetap semangat untuk menjalani masa TPB. Nah, perjalanannya masih sangat panjang karena benar-benar baru dimulai. Terus untuk ini ditanyakan juga oleh Silva, recordingnya nanti di-share atau enggak? Sepertinya di-share ya. Recordingnya sepertinya di-share. Teman-teman bisa lihat nanti untuk recordingnya, tanya jawabnya, papernya juga nanti akan kita usahakan share. Nanti aku pasti adalah admin untuk ngurusin itu ke emailnya teman-teman gitu ya yang udah datang.
hari ini. Oke, seperti itu. Gitu ya, Silva, Martin. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, feel free aja untuk tanya-tanya ke Instagram Axel TPB. Biasanya adminnya gercep untuk jawab, atau ya Instagram tuh ini sih, memang lebih cepat lah gitu. Teman-teman jangan lupa follow aja untuk mendapatkan info atau link gitu ya. Mungkin kalau nggak dikirimkan email, linknya akan ditaruh di salah satu postingan Instagram gitu biasanya. Oke gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian yang sudah berkenan dan masih menunggu sampai detik ini. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah gitu ya. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Nanti ditunggu aja pemberitahuan berikutnya segera. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Makasih, Kak. Kak. Yo, sama-sama. Sip, sip, sama-sama. Thank you, thank you.